0074 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi indikator pencapaian tujuan. Baiklah, yang pertama itu pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kade yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran sesuai dengan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam pandangan pengembangan indikator dan Prediksnas nomor 41 tahun 2007 juga menyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapainya suatu kompetensi dasar. Selanjutnya itu, indikator juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya diantaranya itu yang pertama itu memiliki konsisten dengan standar kompetensi, yang kedua itu dapat dinyatakan dengan jelas, yang ketiga itu diukur dengan jelas, yang keempat itu realistik dan dapat dilakukan, yang kelima itu sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik, dan yang keenam dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal: tingkah, kompetensi, dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dengan mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KADE. Karena indikator selalu berpedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Dalam pengembangan indikator perlu mempertimbangkan, yang pertama itu mempertimbangkan ketuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KADE. Yang kedua itu karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah, dan yang ketiga itu potensi dalam kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerahnya. Selanjutnya yaitu alasan pengembangan indikator. Kenapa sih indikator perlu dikembangkan? Karena dalam upaya pengembangan indikator sangatlah banyak manfaatnya bagi pendidik maupun peserta didik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, bisa memberikan arahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu memandu pendidik untuk merencanakan pembelajaran, menyelenggarakan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu memandu peserta didik untuk belajar dan untuk menentukan prioritas-prioritasnya. Yang keempat itu bisa memungkinkan pendidik untuk menganalisis tingkat efektif pembelajaran yang diselenggarakan. Dan yang kelima, bisa menunjukkan kepada peserta didik tentang sistem nilai yang dilakukan. Pengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi sesuai yang digunakan SK dan KADE. Jika aspek keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Klarifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Pada ranah afektif menggunakan kata kerja operasional yang meliputi tingkatan menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Ranah psikomotorik memiliki tingkatan menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi.
pada masing-masing tingkatan baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik memiliki bentuk kata kerja operasional tersendiri yang terstruktur dan teramatin. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman dalam inteligensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keragaman tersebut. Peserta didik dengan karakteristik unik, visual, verbal, psiko, selayaknya diakomodir dan penilaian yang sesuai sehingga kompetensi siswa dapat terukur secara operasional. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi indikator. Indikator juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arahan dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah serta lingkungan. Yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar ketidakpembelajaran dilakukan tidak dengan strategis ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategis discovery. Yang ketiga yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menjadi pencapaian kompetensi peserta didik. Memilih bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator pemilihan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat yaitu pedoman dalam perencana dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merencanakan pelaksanaan serta mengevaluasi hasil belajar. Rencana penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Yang selanjutnya yaitu kegunaan perumusan indikator. Dalam perumuskan indikator juga banyak kegunaannya, di antaranya yaitu yang pertama itu indikator merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang lebih besar kompetensi dasar, sehingga bila indikator tercapai kemungkinan akan tercapainya KD yang akan lebih besar lagi. Dan yang kedua itu membantu siswa, guru dan evaluator memahami dengan jelas apa-apa yang diharapkan sebagai hasil suatu kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya itu membantu siswa, sebab dengan adanya indikator ini siswa dapat mengatur waktu, energi dan pemutusan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya itu membantu guru, sebab dengan adanya tujuan ini akan dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, metodenya, strategisnya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya itu evaluator, sebab dengan adanya tujuan ini evaluator dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang dicapai siswa. Yang selanjutnya itu indikator merupakan kerangka dari pembelajaran yang dilaksanakan guru. Yang selanjutnya itu indikator merupakan penanda tingkah laku yang harus diperhatikan siswa sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu komponen indikator. Indikator harus mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk pada penyusun tes agar ia dapat mengembangkan tesnya yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Ada 4 unsur komponen indikator. Yang pertama yaitu audiens, yaitu orang yang akan belajar. Yang kedua itu behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan muncul oleh orang yang belajar setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran
pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek hasil belajar. Komponen ini merupakan tulang punggung dari rumusan tujuan. Yang selanjutnya yaitu condition, yaitu kondisi batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa pada saat dites. Semisalnya yaitu menggunakan kriteria yang diterapkan. Yang selanjutnya itu degree, yaitu tingkatan keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku ditunjukkan dengan batasan minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap diterima. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Indikator penilaian menggunakan kata kerja yang lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembaran pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk termasuk penilaian diri. Kebutuhan dan potensi peserta didik di sekolah dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator dikembangkan guna meningkatkan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Perumusan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu setiap kade dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua itu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan kade. Indikator harus mencapai tingkatan kompetensi minimal kade dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya itu indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai, dan merumuskan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Setelah diuraikan tentang bagaimana pengembangan indikator, tercapai bahwa guru sebelum mengembangkan indikator perlu menganalisis SK kade yang dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang terukur. Setelah menganalisis SK dan kade, kemudian mengembangkan indikator pencapaian untuk mencapai kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa. Dalam mengembangkan indikator, terkadang masih belum betul-betul memperhatikan klarifikasi kompetensi yang telah ditetapkan pada kompetensi dasar, yakni apakah tingkat kompetensi itu ada pada pemahaman, proses, atau penerapan. Akibatnya, dalam mengembangkan indikator sekali lagi menggunakan kata kerja operasional yang tingkatannya lebih rendah dari kata kerja operasional yang diinginkan pada kompetensi dasar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.